Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. akan melanjutkan ujian komprehensif atas nama Bu Nur Lijayanti. Iya, Kepada Bu. Bu Nur, silakan. Pertama mengaji dulu. Bisa sholat? Bisa Bu, mengaji? saya ini kan lagi halangan. Oh, boleh Ya, hafal kemarin. aja. Berarti surah Ya. pendek. Habis itu nanti langsung share screen dan presentasi LK dan PTK ya. Iya, Bu. Ya. Silakan hafal surat pendek juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang di nomor yang Desember nih. Sadaqallahu. Jadi ini proposal PTK saya, Bu, penerapan mengenai project basis learning dengan materi Asmaul Husna di fase A, Bu, di kelas 1. Latar belakang, ini latar belakangnya bahwa pendidikan agama Islam di sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk siswa. Nah, ini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana penerapan model project based learning dan pembelajaran dalam pembelajaran Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Hakim. Kemudian, apakah penerapan project basis learning dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa? Kemudian tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan penerapan model project based learning dalam pembelajaran Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim di kelas 1 SD Negeri Alubulo. Yang kedua menganalisis peningkatan hasil belajar siswa pada materi teladan mulia Asmaul Husna setelah penerapan PJBL di kelas 1 SD Negeri Alubulo. Kemudian manfaat penelitiannya bagi guru memberikan alternatif metode pembelajaran yang kreatif dalam mengajarkan materi PAI. Bagi siswa, membantu siswa memahami materi pembelajaran Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim secara mendalam, meningkatkan kemauan berpikir kritis, kreativitas, dan sikap aktif dalam pembelajaran. Yang C, bagi sekolah mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya pada mata pelajaran PAI dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kajian teorinya, pendidikan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan memiliki karakter yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan berakhlak mulia.
Konsep Asmaul Husna itu yang pertama pengertian. Yang kedua nilai-nilai pendidikan dalam Asmaul Husna. Nah, ini model PBJL. PBJL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik belajar melalui proyek yang dirancang untuk memecahkan masalah nyata atau menciptakan produk tertentu. Langkah-langkah PBJL menurut Kemendikbud, yang pertama penentuan pertanyaan, yang kedua penyusunan rencana, ketiga pelaksanaan, keempat monitoring, dan kelima penyusunan laporan. Hubungan PBJL dengan peningkatan hasil belajar itu dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran berbasis proyek mampu meningkatkan. Yang kedua, kognitif. Ketiga, afektif. Keempat, psikomotorik. PBJL dalam pembelajaran Asmaul Husna, dalam penelitian lain yang relevan dengan materi Asmaul Husna dilakukan oleh Dewi Kusuma pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Model PJBL dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada materi Asmaul Husna di SD Negeri 1 Alubulo. Kendala dan tantangan dalam penerapannya, yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang langkah-langkah PJBL. Yang kedua, keterbatasan waktu. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas pendukung. Nah, ini siklusnya. Jadi siklusnya ada dua. Tahapannya yang pertama perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian pengamatan, setelah itu refleksi. Nah, jika dalam siklus yang pertama ini tidak berhasil, maka dilakukan di siklus yang kedua. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama itu variabel bebas. Yang kedua variabel terikat. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data itu ada angket, kemudian tes. Ini saya lanjut Bu dengan modul ajarnya. Nah, capaian pembelajaran peserta didik memahami rukun iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa Asmaul Husna, dan iman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya, siswa bisa melafalkan Asmaul Husna dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi awal, peserta didik telah mengenal konsep dasar keimanan. Yang kedua, peserta didik memahami arti iman. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan rukun iman. Keempat, peserta didik memiliki pengalaman membaca atau mendengar beberapa Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kelima, peserta didik pernah mendengar nama malaikat dan tugasnya seperti malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Nah, ini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sarana dan prasarana, ruang kelas, video Asmaul Husna, kartu pasangan, proyek, dan proyektor. Model pembelajaran, yang A, pendekatan pembelajaran, B, model pembelajaran, C, metode pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Kemudian salah satu peserta didik memimpin doa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan apersepsi. Kegiatan inti, peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai Asmaul Husna. Peserta didik bertanya mengenai Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Hakim. Peserta didik menyiapkan sarana
Peserta didik mempresentasikan hasil karya kaligrafi di depan kelas. Peserta didik dan guru memberikan tanggapan atau masukan. Kemudian menyusun jadwal. Peserta didik memulai proses mewarnai presentasi kaligrafi oleh siswa, monitoring dan evaluasi. Guru memeriksa proses kegiatan. Kegiatan penutup, guru melakukan refleksi dengan menyimpulkan materi. Guru melakukan penguatan materi. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari di pertemuan akan datang. Kemudian evaluasi, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang baik dan aktif. Peserta didik mengerjakan tes sumatif, memberikan penghargaan, memberikan umpan balik terhadap proses dari hasil pembelajaran. Refleksi guru, apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan ini? Bagaimana keterlibatan peserta didik? Kemudian apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik? Refleksi siswa, apakah kalian sudah menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian sudah meneladani sikap suka, menolong, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib? Apa yang kamu tidak suka dalam pembelajaran ini? Nah, sekian.